Bapa yang di dalam sorga, kami datang kepadamu ya Bapa. Bapa yang sangat mengasihi kami. Bapa yang sangat menyayangi kami. Bapa yang menjadikan kami dari debu tanah belaka, Engkau hembuskan roh-Mu sehingga kami boleh hidup sebagai seorang manusia yang sekarang hidup di dunia ini karena dosa. Begitu banyak pergumulan hidup yang harus kami lewati. Kami mengucap syukur Bapa, kalau Engkau yang sudah mau sudi datang ke dalam dunia ini, di dalam diri seorang manusia, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus. Kami boleh mengimaninya, kami boleh mempercayainya. Melalui Tuhan Yesus Kristus ini, kami boleh datang, kami boleh dibenarkan, dan kami percaya. Terima kasih Bapa. Pelayanan Healing and Deliverance Ministry adalah pelayanan yang impossible, tidak mungkin. Tapi oleh anugerah-Mu ya Bapa, kuasa daripada Roh-Mu sendiri, yaitu Roh Kudus, yang membuat pelayanan ini boleh bertumbuh, berkembang, dari Semarang ini sampai kemana-mana. Berkat-Mu ada di sana. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah memuliakan Engkau, memuji, membesarkan, menyanjung Engkau. Kami mengucap syukur kepada-Mu dan kami boleh mendengarkan pujian, kesaksian untuk kemuliaan-Mu saja. Sebentar kami bersama-sama akan merenungkan sebagian firman-Mu untuk mendasari pengurapan pada malam hari ini. Mohon pagari hamba, kuduskan hamba, layakkan hamba untuk menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang kekal, firman yang datang daripada Tuhan. Cara Tuhan yang begitu ajaib atas kami. Kami tidak dapat mampu berbuat apa-apa. Pagari hamba-Mu ini, pagari kami semua yang ada di sini, keluarga-keluarga kami di mana saja, Tuhan dipagari kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkarya pada malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat ini ada kuasa-kuasa yang tidak diperkenan, kuasa-kuasa datang dari dunia yang mencoba mengganggu, menggagalkan firman Tuhan dari tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ikat segala roh-roh yang mengganggu, yang bukan dari Tuhan. Malam ini juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan, keluar dari tempat ini. Ya Roh Tuhan turun, hadir di tengah-tengah kami, menguduskan, menyucikan kami semua, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, mereka mendengar firman yang hidup, imannya bertumbuh, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Ada berkat yang berembus di sini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, shalom, shalom, soteria, soteria. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Shalom, damai sejahtera, shalom. Ada keutuhan, kerukunan. Saya harap dari lidah bibirku mengalir hembusan Roh Kudus dengan kata-kata shalom, supaya dalam keluarga rumah tangga yang ada di sini, hidupnya dipenuhi dengan kerukunan. Hidupnya dipenuhi dengan keberuntungan, ada rezeki, bisnisnya diberkati. Masa-masa sekarang dikatakan banyak yang mengatakan sulit, tapi saya mau beritahu, kita punya Tuhan yang hidup, sumber berkat ada di tangannya, supaya saudara
Kalau sudah datang di sini dalam mengalami kesulitan ekonomi, pulang dengan kemenangan, dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kalau sekarang saudara-saudara di sini merasa kesehatannya terganggu, malam ini juga saudara pulang dengan sehat walafiat. Ada soteria, keselamatan yang datang dari Tuhan. Ada kelepasan, ada kesembuhan. Saya ingin hembuskan saudara-saudara pelayanan sebentar ini dengan tenaga dan kuasa daripada Roh Kudus, supaya saudara yang sakit, apapun sakitmu, apapun, kan saya katakan pelayanan ini adalah pelayanan impossible, mustahil. Tetapi fakta membuktikan pelayanan ini oleh karena kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka pintunya. Tadi pujian begitu ya. Kalau Tuhan sudah membuka pintunya, pintu kesembuhan, pintu keberuntungan, pintu keutuhan, tidak ada yang dapat menutupnya. Roh Kudus bekerja atas saudara dan saya, hidup penuh sukacita di dalam Dia. Haleluya saudara, puji Tuhan. Pelayanan ini saudara, pelayanan yang susah. Saya beritahu saudara, pelayanan yang sulit, tidak mudah. Tadi saya katakan impossible, ya, mustahil. Bagi siapa saja. Ada masalah, ya kita seringkali melihat siapa saja bisa merasakan ini. Pertama dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Kedua, dalam kesehatan, sakit penyakit. Ketiga, masalah ekonomi. Ketiga ini, saudara-saudara, ada di bumi ini. Menjadi pergumulan hidup kita semua. Tiga hal ini pasti siapa saja termasuk saya pernah mengalami. Ya, siapa saja pernah mengalami, baik dalam pergumulan hidup keluarga, rumah tangga, baik di dalam kesehatan, ada sakit penyakit, baik di dalam adalah masalah ekonomi. Sampai-sampai saudara-saudara, beberapa orang, tidak semua, tapi cukup banyak, ketika saya melayani ini berhadapan dengan mereka, mereka bertanya kepada saya, Pak, masih adakah mujizat untuk saya? Ini yang mau saya beri tema saudara untuk khotbah saya. Masih adakah mujizat untuk saya? Tidak terkecuali saudara, mulai dari remaja, pemuda, dewasa, sampai yang lansia, pernah mengucapkan seperti itu. Bahkan tadi udah diucapkan di sini. Anak muda loh, Edwin loh, mau bunuh diri. Saya beritahu ya, saya banyak melayani yang semacam ini. Apa saja, masuk dalam keluarga, rumah tangga, ya, masuk di dalam hubungan sosial di masyarakat, di pendidikan, di pekerjaan, ya, masuk dalam kesehatan, sakit penyakit, masuk dalam segi ekonomi, utang piutang. Sudah saudara-saudara, akhirnya mereka mengatakan masih adakah mujizat untuk saya? Kalau tidak ada, saya mau habisi diri saya, mati. Bunuh diri. Setiap hari saya pernah kesaksian ya, satu orang seusia saya, terpaut 1 tahun, lebih tua saya setahun, datang ke kantor saya, nangis. Loh, dia orang mampu. Saya lihat oke-oke aja, keluarga oke, anak-anak oke, semua baik. Dia orang kaya. Kenapa nangis sampai begitu rupa? Saya pernah saksikan ya, hari Minggu atau Rabu, saya lupa sih. Ya, dia datang ke kantor saya nangis, saya tanya, loh ada apa? Saya kenal dia. Loh kok datang nangis, tidak mau cerita, mau mintain nulis. Ya tak kasih tulisan loh. Pikir mau nulis apa, kok sampai ngomong tidak bisa. Cuma 2 kata saja, bunuh diri. Loh, kok mau bunuh diri dia? Perkara apa saya bilang? Nah, saya bilang mau bunuh diri ya tidak di sini saya bilang. Nah sudah,
Saya kan punya korek api. Biasa kalau kelepasan saya bakar itu ya, kertas yang ditulis dibakar dulu. Sekarang sudah jarang saya pakai satu korek pentol aja. Saya suruh tak jarinya begini. Saya kasih dress, tak taruh di bawah sini. Dia bilang, waduh, loh, mau bunuh diri. Enggak jadi, saudara. Loh, kenapa kok enggak jadi? Baru satu pentol korek api. Di jari ini kok mau bunuh diri. Saya ya cuma, ya tak mau tertawain, ya gimana orang lagi susah gitu ya. Akhirnya ya saya tahu masalahnya. Enggak jadi, saudara. Enggak jadi bunuh diri. Lah satu pentol saya bilang, lah ini di neraka berapa pentol korek ya? Enggak terhitung. Ini harus satu pentol korek aja. Wah, ada banyak lah, saudara. Ya, masih adakah mujizat untuk saya? Saya jawab di Ibrani 13 ayat 8. Saudara sudah dengar sederhana saja, saya kalau ngajar kalau enggak terlalu teologis lah. Bukannya salah yang teologis, oh oke, saya nggak bisa, saya apa adanya aja, ya, HDM, hadir dapat mujizat, kan gitu katanya, nah, mesti dapat mujizat pulang ya. Ini Ibrani 13 ayat 8 begini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, berikan sorak-sorai yang meriah untuk Dia. Dia tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, kemurahannya, anugerahnya tidak pernah berubah. Ya, dari dahulu kala, zaman Kejadian sampai perjanjian lama, perjanjian baru sampai detik ini tidak pernah berubah. Dia mampu melakukan yang orang tidak mampu melakukan, tapi Dia sanggup. Ini saudara-saudara, ya, kalau ada pertanyaan seperti itu saya jawab, masih ada. Apakah mujizatnya masih ada, Pak, untuk saya? Masih ada, berlimpah-limpah. Ayatnya ini, saya mau dicontoh, saudara. Puji Tuhan ya. Saya kalau khotbah itu, puji Tuhan, Tuhan itu meneguhkan. Ya, tadi siang sama, nggak tahu ini, yang di Semarang datang nggak tahu. Tapi sebab dari Semarang sama lewat telepon tadi ya. Ini nyaris seperti yang saya mau baca ini. Saya mau beri contoh ini satu saja mengenai soal sakit penyakit. Saya melayani begitu banyak loh mengenai sakit penyakit. Bisa habis loh. Habis apanya? Hartanya habis. Menyerang sampai kepada keluarganya. Ya, sampai. Sakit penyakit ini, ya kita lihat saudara. Kita lihat di dalam Injil Markus ini saudara juga sering dengar, sering baca. Tapi saudara mau lihat ini nanti ya. Mungkin ada yang kelewatan begitu. Di Markus pasal 5. Ayat 25 ya. Saya baca sampai 29 dulu ya. Ini mengenai seorang perempuan yang 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. 12 tahun. Tadi kok kebetulan saudara ya. Saya mendoakan satu orang, tapi lewat telepon. Dia sakit tahun 2007. Sampai detik ini, berapa tahun? Tepat 12 tahun. Ada saya dikasih contoh seperti ini. Dia sudah sampai kemana-mana. Bukan hanya dokter di Indonesia, tapi sampai dokter di luar Indonesia. Dan dokter mengatakan tidak bisa menyembuhkan. Sama ini. Kalau sudah membaca ini, sama.
Tadi saya juga ketemu seseorang siang. Saya tidak tahu persis sakitnya, tapi dia mengatakan stadium 4. Saya tidak tahu ya, karena stadium 4 ini belum tentu cancer ya, macam-macam itu. Yang namanya stadium 4 itu bisa juga kakinya, pinggulnya, punggungnya, itu bisa. Ya, seperti itu. Saya mau baca ini ya, pelan-pelan ya. Coba. Markus 5 ayat 25 sampai 29 demikian. Lalu ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ada sakit pendarahan. Saya tidak tahu ya. Pendarahan sampai 12 tahun. Tidak tahu dulu itu apa ada transfusi darah, apa tidak ngerti saya. Tapi ini 12 tahun, penyakit apa ini? Saya tidak ngerti, tidak ada namanya, perempuan ini siapa namanya juga nggak ada. Tapi yang jelas perempuan ini menderita sakit 12 tahun, sama dengan yang saya doakan tadi. Saya belum tahu reaksi daripada doa saya, dan saya juga doakan minyak, karena dia juga menginginkan juga untuk pengurapan. Ya, selanjutnya. Di ayat 27 perhatikan baik-baik. Ayat 26 seterusnya ini ya. Tadi 25, sekarang 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Loh ini loh ya. Sudah berulang-ulang diobati berbagai tabib. Banyak dokter sekarang. Kalau dulu kan tabib, sekarang dokter. Suara saya dengar enggak yang di belakang? Hah? Halo? Coba angkat tangan yang dengar di belakang coba. Dengar semua ya? Oke. Sebab ada masuk di WA saya, Pak, kalau khotbah diberitahu pendetanya yang keras. Saya tidak dengar yang di belakang. Aduh, saya nggak ngerti siapa ya. Itu hari Minggu apa hari Rabu. Lalu yang kalau kesaksian Pak, jangan kayak Lenggang Kangkung Putri Solo. Pelan-pelan, nggak dengar. Jadi kalau mau saksi yang keras. Kalau tidak bisa keras, sulit susah nanti yang di belakang. Ya, ini bukan saya loh ya. Saya hanya menyampaikan aja supaya saudara yang bersaksi, berkhotbah, ya berkhotbah paling di sini ya cuma Pak Gianto kan. Yang lainnya tidak ada pendetanya kok. Kalau ada pendetanya ya lain-lain ya. Kalau di hari Rabu kan banyak. Kalau hari Minggu. Ini saudara-saudara. Puji Tuhan kalau saya didengar. Jadi sudah diobati berbagai tabib, tetapi tidak sembuh, dikatakan begini, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Ini apa? Yang ada padanya itu ya hartanya. Tidak tahu, mau sampai jual rumah, jual apa, tidak ngerti. Untuk berobat, tidak sembuh-sembuh. Ya, terus saudara, ini terjadi loh saudara ya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya loh, tidak sembuh-sembuh saudara, tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Sudah habis uangnya, nggak sembuh, bahkan semakin memburuk. Ini loh. Tidak tahu dia, waktu itu dia berkata enggak sama mungkin siapa di situ, Pak, masih adakah mujizat untuk saya? Kira-kira ya gitu ya. Ini nggak ada, ini saya tak pikir dewe iki mesine ya ngono wae. Lihat, terus saudara lihat apa yang terjadi. Oh, ini lihat 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Ternyata saudara-saudara, dia ini sejak kapan mendengar berita tentang Yesus? Berita apa? Ya firman-Nya, ya tentang kesembuhan, tentang pengajaran. Ada ayat mengatakan begini, saudara-saudara. Iman itu apa? Iman itu tumbuh, hidup, bertumbuh. Karena apa? Mendengar firman Allah. Sehingga orang ada iman. Kan begitu ayatnya ada. Saudara-saudara, ini sudah mendengar tentang Yesus Tuhan.
Tapi kenapa waktu itu? Tidak tahu sampai 12 tahun. Tidak tahu kenalnya ini baru setelah 12 tahun apa. Sebelumnya aku ya tidak ngerti, tapi dia mendengar. Mbok cari Yesus dulu gitu loh. Tuhan. Ya tidak apa-apa saya bilang mau ke dokter itu ya boleh, saya nak sakit ya ke dokter. Tapi kalau sudah kayak seperti ini sakitnya itu loh. Ya, impossible. Saya sungguh-sungguh. Ya, cari yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam namanya ada dikatakan, ada kuasa. Tidak pernah berubah. Saya sungguh-sungguh ngupiake sama Tuhan Yesus lewat kuasa dari Roh Kudus. Ya bukannya saya tidak boleh mau upiak ke. Kadang-kadang kan begini. Maaf ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Pernah mendengar cerita seorang yang lumpuh. Lumpuh ya. Mau ketemu Tuhan Yesus, nggak bisa kan? Digotong itu. Sama teman-temannya. Mau ketemu Tuhan Yesus nggak bisa. Sampai apa? Dia keluar di atas atap, dibongkar. Itu namanya apa? Bukan soal gotong royong, tapi ada usaha bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya katakan, kenapa ya? Ini orang Semarang loh ya. Kalau orang luar Semarang aku tidak tahu. Kenapa? Situ sakit. Saya minta datang ke HDM. Ke HDM tidak datang ke saya. Kepada Tuhan Yesus. Kamu bilang, tidak bisa Pak. Itu kayak gitu, mana bisa. Tapi kenapa kamu ke Singapura bisa? Cari siapa di Singapura? Halo? Kira-kira ngerti maksud saya? Seperti ini kira-kira. Waktu itu. Nggak tahu saya. Dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Tapi baru setelah semua habis, bahwa harta ini dikasih no Tuhan Yesus saja. Tidak dikasihkan saya loh. Tuhan Yesus. HDM ini butuh duit ya. Mau untuk Natal. Betul ya? Loh kan tidak berani ngomong. Tak ngomong itu saya. Bukan saya yang pegang. Ada apa namanya? Bendaharanya ada di sini juga. Ini saudara-saudara. Ada Tuhan Yesus. Kenapa Anda cari Tuhan Yesus dulu? Dan coba lihat, apa yang terjadi ketika dia, setelah dia dikatakan begitu, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Datang Tuhan Yesus sampai dari belakang. Memegang jubahnya. Coba lihat. Dia berkata, sebab katanya dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus dan dikatakan pasti ada iman. Nanti ada itu ayat-ayat selanjutnya yang anda baca, anda sudah bisa baca semua. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sembuh nggak? Sembuh. 12 tahun menderita. Uangnya habis. Kenapa baru itu datang kepada Tuhan Yesus? Ini. Saya tidak melarang saudara ke dokter loh ya ini ya. Jangan salah mengerti. Saya sendiri juga ke dokter kalau sakit. Ya, sakit flu segala macam. Ya, saya diuber-uber minum vitamin apa. Oh. Iya toh. Nah, saya bilang, saya bukannya anti vitamin, saudara. Saya punya vitamin, namanya firman Tuhan. Berikan kemuliaan untuk dia, saudara. Firman Tuhan, firman Allah yang hidup, berkuasa, Roh Kudus bekerja. Ini lihat, ayat selanjutnya,
Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Yang sakit jamah jubah Yesus. Kuasanya sembuh. 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 Siapa takut? Wong saya pakai jas. Waktu saya doa di sini altar call, lah jas saya digondeli orang, saudara. Waduh. Lah ini kok enggak genti-genti, jasku diganduli. Jas saya diganduli di sini. Kan mesti gila, ini diganduli lah, di sana ini deh masuk lah diganduli terus. Kadang-kadang di sini ini ya saya diganduli juga, Pak. Coba ganduli loh ya. Orang iso mulai aku. Ini terjadi. Pikirnya kayak modelnya kayak seperti ini, saudara. Lewat sarana. Jubah. Banyak ya sarananya Tuhan ya. Wah, ya diocai macam-macam ya. Jangan nyalah ke ini toh. Jangan nyalah ke ini. Saya kan tidak mengharuskan pakai ini. Kenapa saya pakai ini? Karena saya diperintah Tuhan. Kalau tidak diperintah Tuhan, nahi bahasa Londone, nahi buat apa? Oh 8 tahun saya tidak pakai minyak kok. Lo tanya itu yang di sana itu loh. Itu Pak Okca itu yang ikut terus. Betul enggak Pak? 8 tahun toh? Enggak pernah pakai. Baru setelah. Lah, kalau saya yang disuruh, bukan si A, si B yang disuruh, enak. Kayak disuruh, kalau enggak saya lakukan. Lah kayak Nabi Yunus gimana? Dicak apa? Biasanya aku saya ngecak malah aku dicak. Biasanya aku makan. Tapi sing kecil. Tapi ini sing gede. Saya dimakan. Itu penderitaan. Siapa meremehkan firman Allah akan menerima akibatnya. Jangan salah ngerti omongan saya ini. Dicampur-campur ndak karuan nanti. Tetapi siapa berani melanggar, siapa yang mentaati firman-Nya akan menerima balasan. Ya, jadi bola-balik aku nanya, buat firman seperti ini. Ada yang dari kehendaknya. Saya bilang, Tuhan, kalau ini bukan darimu, selesai saya. Berhentikan Tuhan. Copot wae. Digenti sing apik. Karena Pak Bejana enggak ngena. Karepe dhewe. Memakai minyak sak sukanya sendiri. Apa ada Alkitabiah? Mbok dibaca. Minyak baby oil, minyak tanpa alkohol ditulis di sini enggak ada. Kok berani pakai? Ayo, saudara kok mau pakai? Berapa orang? Bukan orang di Semarang aja yang sudah menikmati. Loh ada orang sini ada tumore. Digini-gini noto dalam nama Tuhan Yesus sembuh ndak bisa. Saya ajari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya perintahkan tumor ini pergi, hilang saudara-saudara. Karena apa? Roh Kudus yang bekerja. Pakai minyak atau tidak? Tapi karena Tuhan yang menyuruh, saya pakai. Catat ini. Ojo dibolak-balik toh. Apa rasake saya? Nek dibolak-balik, Pak Eno itu mengharuskan, mengikat itu. Siapa bilang? Siapa bilang? Saya berdoa lewat video call. Saya lewat telepon. Banyak yang nggak pakai minyak. Tapi mereka minta sendiri. Tapi saya bilang, saya hanya mendoakan saja, kamu pakai sendiri. Tapi saat ini kamu tumpangkan tangan di atas kepalamu. Saya kalau berdoa ya tidak main-main loh, saudara. Loh ini tidak ngapain awai dewe. Ya, tumpang gini ya. Saya itu seakan-akan bisa numpangi dia. Saya di rumah loh ini.
keluar, bergetar. Mau dia di altar waktu itu, maaf ya, saya banyak melayani orang Katolik. Bukan di Semarang aja, di luar kota. Banyak. Mau muda, maupun tua. Maupun cowok, maupun cewek. Mereka tergetar di altar. Waktu dia doa di altar, dia kirim, minta, saya ikut doa. Saya ngomong apa adanya. Ya, sebab di hadirat Tuhan ini kita harus hati-hati. Ini saudara-saudara, dia menikmati kesembuhan setelah menjamah jubahnya Tuhan Yesus, karena dari jubah Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus sendiri. Ini lihat. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui, ya, sadar bahwa ada tenaga ini dalam bahasa Yunani dikatakan dunamis. Tapi di dalam Injil Lukas dikatakan kuasa, exousia. Saya tahu tenaga ini, saya coba lihat bahasa Inggrisnya itu energi. Betul ya? Bahasa Inggris apa bahasa apa ya? Ada enggak tahu? Tenaga, kekuatan ini bahasa Inggrisnya apa? Aku kan wong bodoh, enggak wong Inggris saya. Saya kan wong Gadenia. Gadenia itu kan pojok ono, wong desa. Jadi bahasanya ya bahasa desa. Ya gitu loh ya. Gitu. Apa kira-kira? Bahasa Inggrisnya apa? Tenaga, kekuatan, bahasa Inggrisnya energi enggak? Lihat di kamus ya. Ini mau nom-nom ini. Benar enggak? Energi enggak? Betul ya? Nah, salah kayak salah aja nom-nom kayak. Kan cah pinter-pinter. Wong S1, S2. Lah kene kan STMP, S-Blok, STLR. Ya ini loh saudara-saudara, ada tenaga dan kuasa keluar. Pernah enggak saya seperti ini? Pernah. Di hadapan Tuhan. Ketika saya tumpang seseorang yang pendarahan, tapi tidak 12 tahun, 3 tahun. Sudah sampai ke luar negeri segala. Itu ya saudara, ketika saya tumpang. Ya ini, seperti saya keluar. Terus saya tanya dengan orang yang lebih pinter dari saya. Ya, dia waktu itu S2 ya. Bisa enggak? Oh bisa. Keluar. Dan pendarahannya berhenti. Haleluya. Ini saudara-saudara, itu tenaga dan kuasa Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Dia penuh Roh Kudus. Aneh orang-orang mendengar saya sekarang bicara mengenai tenaga dan kuasa. Kalau bahasa Ibraninya ya tadi, dunamis dan exousia. Oh saya tahu itu. Saya tidak belajar tapi saya ngerti. Dunamis dan exousia. Itu ada di Lukas pasal 9 ayat 1. Tenaga dan kuasa. Tapi di Matius 10 ayat 1 juga bicara, tapi bukan tenaga dan kuasa lain. Ada kuasa. Ini loh saudara. Saya mencoba cari kenapa Roh Kudus mendesak saya untuk mengatakan energi. Saya buka kamus bahasa Inggris. Tenaga dan kuasa. Lah saya enggak ngerti ya, bahasa Alkitab Inggris kan ada. Apa itu di sana? Tenaga dan kuasa ini. Bicara mengenai apa? Bahasa Inggrisnya apa? Saya enggak tahu. Coba saudara nanti di rumah selidiki kau di WA ya. Ini loh Pak, bahasa Inggrisnya di Alkitab. Tenaga ini artinya. Sebab kita juga menggunakan bahasa Inggris juga kan? Di Alkitab. Ini saudara-saudara, tapi yang jelas
Roh Kudus. Ya, nah ini saudara-saudara, ini bukan hanya masalah kesembuhan aja yang diterima oleh perempuan 12 tahun. Saudara perhatikan baik-baik di dalam ayat 35. Markus 5 ayat 35 dikatakan begini. Maka kata Yesus Tuhan kepada perempuan itu, ya, hei anakku, imanmu telah apa? Menyelamatkan engkau. Apa yang didapat dari perempuan ini? Kesembuhan dulu. Tidak. Ini perkataan Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan, imanmu, kok mana bisa tahu? Karena perempuan tadi sudah mendengar, percaya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini iman, percaya, dan dikatakan imanmu sudah menyelamatkan engkau. Baru, lihat. Setelah itu, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Perempuan ini sembuh, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Jadi, HDM ini jangan dikatakan isinya cuma jaluk mujizat. Terus ini tak berita, no. Iman. Dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Itu iman. Selamat. Nek sembuh toh, nek ndak selamat buat apa? Dah ngerti aku lah, tak cerita-cerita terus gitu loh. Nek ini HDM ini kok njaluke kok apa? Mujizat terus lah. Memangnya jenenge HDM digenti ya gak apa-apa. Jangan kasih HDM itu namanya apa? Kesembuhan dan kelepasan. Jadi orang masuk HDM ku ya kepengen itu. Sembuh kalau sakit. Mimbar, YouTube keluar didengar orang banyak. Kalau Pak Bejana keliru, lereni. Ya, selamat. Setelah selamat, sembuhlah engkau. Sudah sembuh. Rasa dia tuh mengatakan, jamaah ada tenaga sembuh. Selamat dulu. Ini loh saudara-saudara yang paling hakiki untuk selama-lamanya. Iman, tujuan kita yang hakiki. Yang pertama, supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus setia sampai mati, selamat, dia hidup di surga. Sembuhan cuma di sini aja. Di dunia. Iya, tapi kan kita butuh itu, saudara. Untuk memapak, untuk mendapatkan, mencari tempat sampai kita selamat. Di tengah-tengah itu ada pergumulan hidup. Nah ini ada sakit penyakit, ada ekonomi, ada keluar. Nah ini dibutuhkan. Supaya mereka tetap taat, setia. Apapun yang terjadi, setia. Iman, pistio, ada ketaatan yang sungguh-sungguh. Ia tetap kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan keluar dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini saudara-saudara yang saya sampaikan. Saya pelayanan HDM adalah pelayanan kemanusiaan. Ini yang selalu saya sampaikan. Saya tidak pernah menyebarkan agama. Maaf ya, agama tidak mendapatkan apa-apa. Itu pengajaran untuk kita di dunia ini. Tapi ada satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, setia kepadanya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, amin. Mari saudara, saya tidak tahu apa sekarang, tapi saya sudah sampaikan, yang di sini, baik yang sudah mengucapkan di WA, di kata-kata, atau dalam hati sekarang, Pak, atau Tuhan, di sini Tuhan ya. Sebab kalau dengan saya, dia dengan saya, Pak. Masih adakah mujizat untuk saya? Tidak tahu saya. Masalah sakit penyakit,
masalah urusan rumah tangga keluarganya, masalah soal ekonomi. Ya, masih limpah. Karena apa? Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia bangkit, hidup, dan naik ke surga. Dia mengenapi janji Bapa. Roh Kudus turun. Janji Bapa di dalam namaku, nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus hadir. Sekarang ada di tengah-tengah ini. Minyak adalah lambang Roh Kudus. Saya tidak mengklaim harus minyak ini. Tidak. Saya malah jelaskan di dalam Alkitab. Ada 5 ramuan yang namanya minyak pengurapan, tapi bukan untuk ini. Tapi ada minyak lagi. Ya tentu saya pikir itu minyak zaitun. Karena dari salah 5, salah satu itu zaitun. Kok bejana berani pakai minyak ini? Ini masuk hari Minggu loh. Ibadah raya loh. Di 4 loh. Atas perkenanan beliau loh. Gembala jemaat, gembala senior sekarang, Bapak Pendeta Indrawan. Setiap saat ketika saya mau melanjutkan ini, saya tanya, dilanjutkan enggak? Juga dengan Pak Lukas. Lanjutkan Pak Eno, karena itu perintah Tuhan. Dan saya tidak mengikat. Yang tidak mau, jangan. Karena sarana Tuhan begitu banyak. Tapi di antara beberapa sarana Tuhan pasti memerintahkan hamba-hamba Tuhan. Bukan saya saja, di mana saja. Di seluruh dunia ini, ada yang pakai sarana, ada yang tidak. Apa sarananya terserah Tuhan pada dia. Karena banyak itu di Alkitab. Ya sampai tempo hari, saya sudah katakan, ludah loh. Tapi kan tidak ada mau di sini diludahi. Masa mau diludahi? Ah, adalah, ngapain pakai ludah? Iya toh, tidak mau toh? Nah, tapi kalau yang merintah ke Tuhan, kalau dia itu buta, pakai ludah, pakai tanah, begitu lalu ditempel kayak blek. Sembuh. Lah, ya mau. Besok cuci muka. Lah buta. Seumur hidup. Mau pakai obat tetes. Harganya berapa yang mahal-mahal nggak bisa menyembuhkan orang buta. Saya beritahu ya. Bagi Tuhan itu dia dari yang mustahil loh. Cara Tuhan lah yang ajaib. Bukan sarananya. Sarana itu perintahnya saja. Kalau pakai ini ya silakan. Kalau enggak ya jangan dah. Tidak akan terjadi apa-apa, niru-niru ya tidak akan terjadi. Mencontoh tidak akan terjadi. Tapi kalau datangnya dari Tuhan. You tahu enggak? Tuhan bisa membuat orang yang sakit ginjal sudah tidak pada jalan. Tapi dia bisa membuat yang baru. Loh ada kok. Baru. Ginjalnya baru. Ada yang parunya baru, parunya bolong jadi baru. Jantungnya baru. Nggak ada ring-ringan, meskipun itu ada di dalam medis. Tapi ketika Tuhan bekerja, engkau bisa dirubah. Pankreasmu baru. Levermu baru. Jantungmu baru. Ginjalmu baru. Tulang lumbalmu semuanya. Berapa ruas dari atas sampai bawah, semua dibuat Tuhan baru. Mata, otak, penciuman hidung, lidah, bibir, mulut, kedua telinga. Baru. Itu kalau Tuhan. Bisa. Bisa. Karena Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kita. Bahkan saya dikatakan di manakah Roh Kudus berdiam. Kan banyak yang pelo. Di hati. Di dalam dirimu. Di hatimu. Ada ayatnya. Roh Kudus berdiam bersama dengan rohmu. Bersatu. Dan manalah rohmu. Roh saya. Roh saudara sendiri. Bersatu dengan Roh Kudus. Satu. Dan itu bekerja. Dan saya bilang, hembuskan, alirkan. Dan itu mengalir.
kemana-mana, tanpa kecuali. Dan malam ini, saudara, minyak ini, saudara yang mau terima, pakai. Enggak, jangan. Tidak akan dapat apa-apa kalau saudara ragu-ragu soal minyak. Dan saya di sini berdiri. Ini saya diperintah Tuhan. Awal Februari tahun 2011 sampai sekarang. Dan saya selalu katakan, Tuhan, mbok selesai. Doa biasa saja seperti dulu. Tuhan, siapa yang suruh berhenti? Kerjakan terus sampai aku katakan selesai. Jalan. Mari, nanti siapkan song leader singer ya, nanti ketika kita membagi minyak, nyanyikan Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Siapkan ya, segera ya, yang mengambil bagian untuk membagi minyak. Ada yang ke depan tidak apa-apa, ada yang tetap duduk, nanti dibagi. Saya tidak tahu ya, yang tidak mau jangan pakai. Tidak ada masalah, sama. Pakai atau tidak pakai, sama. Tetapi saya diperintah Tuhan, jadi saya lakukan. Saya tidak berani melanggar itu, saudara, karena saya yang diperintah. Kalau sampai melanggar, yaitu Nabi Yunus. Kita berdoa dulu ya, silakan. Tenangkan hati, teduhkan pikiran. Cukup merungsung ya, kalau di hadapan Tuhan, tenangkan. Tuhan sanggup loh. Ya, saya ingin saudara belajar doa profetik. Ini katanya doa Nabi, saudara. Tapi saya nggak takut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara sakit jantung, perintahkan aja. Berikan jantung yang baru. Kalau saudara ada liver, ada ginjal, perintahkan saja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya beritahu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Pegang ini mandat. Dan pakai. Tanpa takut-takut. Kalau takut-takut ya sampai kapanpun tidak akan bisa melayani ADM. Mau diganti siapapun tidak seperti itu, tidak bisa. Saya kasih ini, saudara. Ya, mari kita doa. Bapa yang di surga, hamba tidak pernah merekayasa firman-Mu. Engkau yang paling tahu, Tuhan. Karena firman-Mu yang benar pasti akan mendatangkan hasil yang benar. Dan akan mendatangkan berkat bagi orang yang percaya akan firman-Mu. Demikian juga minyak ini. Hamba tidak merekayasa, mencontoh, mengira-ngira, sakara PDW gitu Tuhan. Tidak. Tetapi Engkau sendirikan yang memerintah kepada hamba. Sudah hampir 9 tahun. Engkau masih meneguhkan semua ini. Dan hamba lakukan dengan tepat dan percaya dengan keberanian bersama dengan Roh-Mu Tuhan. Engkau tahu jemaat-Mu ini membutuhkan apa. Biarlah melalui minyak ini Tuhan yang sebentar mereka yang mau memakainya. Tuhan tolong. Roh Kudus, kuduskanlah minyak ini. Supaya menjadi kudus. Baik yang tangan hamba maupun yang dipakai tim ini Tuhan yang dibawa. Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya Roh Kudus akan bekerja lewat minyak ini. Haleluya. Amin. Berembuslah Roh Kudus. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus. Nanti Bu ya. Nanti ya. Pulihkanlah gereja
yang mau maju, selain untuk dua dirinya sendiri juga mungkin ada keluarga, teman yang ada di rumah sakit, di rumah, di mana saja. Dalam hati, bawa dalam doa. Sebut namanya, dalam hati. Apa saja. Apa saja. Ya, baik untuk dirinya sendiri, ya, ada yang untuk keluarga di rumah, teman, sebut namanya dalam hati ketika nanti saya berdoa ya. Bapak, di telapak tangan kami ini ada minyak. Minyak ini sudah dikuduskan Tuhan sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Ketika minyak ini diurapkan atas kami, mengatakan supaya ada kekuatan roh, yaitu Roh Kudus, kuasa dan tenaganya, yang mengalir melalui minyak ini yang sudah dikuduskan dalam namamu, sehingga mereka boleh menikmati yang namanya kemenangan, kuasa dari surga. Kalau yang sakit, sakitnya disembuhkan. Ada ginjal yang harus diganti olehmu Tuhan. Ada jantung yang harus diganti olehmu Tuhan. Ada lever, paru-paru. Semua organ-organ yang kedapatan tidak baik, engkau mampu memperbaiki, bahkan mengganti yang baru. Apa saja, baik yang di dalam maupun yang di luar. Lutut, lumbal, syaraf kecepit, dan lain sebagainya. Mari Roh Kudus, engkau menyatakan kuasamu, bahkan mereka menyebut satu nama. Dan sekarang dalam hatiku aku menyebut nama. Dia ada di dalam kota, dia ada di luar kota, dia ada di luar negeri sekarang. Mari Roh Kudus, engkau nyatakan kuasamu. Ya Bapa, Yahweh Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memberkati HDM ini selama 16 tahun lebih. Luar biasa karyamu. Yang impossible, engkau buat jadi possible. Yang tidak mungkin, buat jadi mungkin. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silakan orapkan. Haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Refrennya saja. Ku nyanyi haleluya. Tetap di depan ya. Jangan kembali dulu. Refrennya saja. Ku nyanyi haleluya. Berdiri saudara.
Engkau melihat yang di depan, mereka juga menyebut satu nama, 2 nama, atau lebih. Ada yang di belakang. Sekarang mereka sedang mengangkat tangannya dari tempat ini. Tenagamu dan kuasamu Roh Kudus yang sekarang mengalir melalui hamba ini, aku mengalirkan kepada semua jemaat ini, baik mereka yang ada di sini maupun yang sedang menyebut nama, 2 nama dari depan, kiri, kanan, semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh-roh sakitmu, roh penyakit yang mengikatmu sehingga kau menderita sakit yang berkepanjangan, sehingga ada organ-organ yang rusak, sekarang ini buat jadi baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baru yang oleh dokter mengatakan mustahil, sekarang ini di dalam namamu, oleh kuasa Rohmu, yang mustahil dirubah menjadi tidak mustahil. Sembuh, sembuh, pulih, rumah tanggamu pulih, ekonomimu pulih, engkau diberkati, ada kuasa yang berembus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Silakan kembali. Zamanmu Roh Kudus. Silakan kembali. Zamanmu Roh Kudus. Zamanmu. Ya. Sungguh kau hebat. ajar berkata. Ku nyanyi haleluya. Kuasamu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Ya. Ya. Oh dia dikasih ini ada. Ya, di orang. Coba sampai air. Kalau kurang ya kasih. Kasih bayar. Wes fotoe. Wes fotoe. Iya iki ya. Iki piye iki? Wes ana kemajuan lagi pada aja minum sing gagal to. Iya, iya. Minum es. Ya, minum es kok minum. Kapok. Apa ya? Nah, ikine masih lemah. Ini.
Ya. Rumah, nggak usah wes. Ini di rumah aja. Ya, ya, ya. Yes, ya. Ya. Minta. Oh ya. Makasih ya Pak. Kamu mau rapi terus, Pak? Apa? Mau rapi terus, Pak? Udah. Saya. Ya? Saya. Oh. Mau rapi dah? Kalau mau boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Rapinya semua dalam nama Tuhan Yesus. Bisa rapi. Nyebut Tuhan Yesus Kristus. Iya. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak mau dah. Ya. Ya itu, banyak. Ini lagi. Ya. Ya. Makasih Pak. Ya. Ya. Panggil kafe. Oh ya. Pak Biju. Oh ya. Namanya gede enggak? Ya. Ya. Oh ya. Saya perintahkan sum-sum tulang belakang supaya membuat butir-butir darah merah yang sehat. Terus, Bu Rafi, semua di sini, ya, perintahkan gitu. Kayak orang perintah gitu loh. Kayak kita ini punya kuasa ya. Ayo, buat sum-sum tulang belakang darah merah yang sehat. Untuk membuat butir-butir darah merah yang sehat. Ayo kerjakan, haleluya, amin. Ya, guys, gitu di rumah terus, baju bosan-bosan. Iya berdoa ya. Ya gini kayak ini. Terus ini. Berdiri dong. Saya perintahkan, coba, ngomong. Saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya perintahkan sun-sun tulang belakang Saya perintahkan membuat butir-butir darah merah yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan Eko sun-sun tulang belakang. Saya perintahkan untuk membuat butir-butir darah merah yang sehat. Terjadilah, haleluya, amin. Ya, gitu terus, sering, ya. Terus ya, jangan takut. Iya, udah apa-apa. Oh ya, pakai ini ya. Saya udah box solo. Ya, terus ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan sum-sum tulang belakang membuat butir-butir darah merah yang sehat. Amin. Terus menerus. Jadi itu kayak punya kuasa merintah. Saya perintahkan, kalau perintahkan. Ya masih gitu.